watch it. Kisah dimulai dengan seorang gadis cantik bernama Laura. Laura cukup aktif di jejaring sosial Facebook. Ia sering membagikan foto dan video kegiatan-kegiatannya yang cukup padat dan menyenangkan. Laura memiliki pacar bernama Tyler. Dan di kampus ia memiliki dua orang sahabat yang sangat dekat bernama Isabel dan Livy. Tak lupa kita perkenalkan juga pacarnya Isabel yaitu Gustavo, sedangkan Kobe adalah gebetannya dari Livy. Nah, di film ini akan diperlihatkan seorang gadis pendiam dan tertutup satu kelas dengan Laura yang bernama Marina. Hingga ada permintaan pertemanan di Facebook Laura dari Marina ini. Marina dengan foto profil hitam putih. Nol pertemanan, koleksi foto pribadinya pun tak berwarna. Video-video yang ada di dinding Facebooknya pun cukup creepy, penuh misteri, dan menyeramkan. Dan inilah Marina, yang terlihat sangat senang karena Laura menerima pertemanan Facebooknya. Esoknya Marina berani mengajak Laura bercakap-cakap sebentar. Di tengah malam yang gelap, Laura terbangun dari bobo cantiknya. Ia terpaku dengan seekor lebah yang terbang di luar jendela apartemen Tyler. Ya, karena Laura menginap di sana. Tapi tiba-tiba... Ya, pagi pun tiba dan itu hanya mimpi saja. Dan karena mimpi itu, Laura mulai merasa tidak nyaman dengan si Marina itu. Apalagi pesan atau inbox terus-menerus dikirimkan oleh Marina kepadanya. Parahnya, Marina mengedit fotonya dengan Laura lalu menandai Laura di Facebook. Seakan mereka benar-benar sudah lama dekat. I want to see your timeline. Jesus. Oh. Besok adalah hari ulang tahun dari Laura. Marina menelpon, apakah Laura mengadakan pesta? Laura mengatakan ia hanya akan dinner saja bersama ayang bebeknya yaitu Tyler. Wow, you don't... Di sanalah Marina terlihat sangat sakit hati ketika melihat postingan Facebook Laura merayakan ulang tahun bersama ibu dan juga teman-temannya. Lalu saat di kampus, Marina mendatangi Laura seperti orang yang paling tersakiti. Ia marah-marah kepada Laura kenapa dia tidak diajak pesta ulang tahun tadi malam. Dan terjadilah. You fucking liar just like everyone else. I want to be alone. Singkat cerita, setelah kejadian di kampus, Laura menolak panggilan dan tidak pernah membalas inbox dari Marina. Dan akhirnya Laura menghapus pertemanannya dengan gadis misterius itu. Saat Laura butuh minum air putih sebagai asupan, terlihatlah cermin yang sama persis di dinding Facebooknya Marina. Lalu tiba-tiba... Are you okay? Singkat cerita, pagi pun welcome. Di kelas, Laura melihat bangku Marina kosong. Dan Pak dosen muncul dan memberitahukan berita yang akan mengguncang dunia ini. Bahwa malam tadi Marina telah melakukan bundir. Lanjut ketika malam tiba. Anehnya Laura mendapatkan kiriman video aksi bundir dari Marina. Yang dikirim Marina saat itu juga. Sehingga menimbulkan ketakutan mendalam bagi Laura. Why are you watching? Dan apa yang terjadi sungguh di luar logika. Video tadi malam telah diposting oleh akun Facebooknya Laura, lalu menandai seluruh teman Facebooknya yang sekitar 800-an lebih itu. Padahal itu sama sekali bukan ulahnya Laura. Video tersebut juga tidak bisa dihapus. Laura pun mulai mendapatkan beberapa hujatan dari teman Facebooknya. Bahkan Laura didatangi dua orang detektif untuk menanyainya. Kita sebut saja detektif Ramos dan Gerard. Laura meminta bantuan Kobe yang ahli komputer untuk menelusuri akun milik Marina. Yang tiba-tiba berteman lagi dengan Facebooknya Laura. Dan Kobe menelusuri hingga muncul kode-kode yang sangat asing dan misterius. I don't know.
Namun karena Laura datang meminta tolong kepada Kobe, hal itu membuat Tyler menjadi cemburu. Beralih ke pacar Isabel yaitu Gustavo yang sedang bermain laptop. Laptop tiba-tiba mati lalu memunculkan bayangan dirinya sendiri. Hello? Listrik juga padam. Betapa anehnya terdapat beberapa boneka seram di apartemen Gustavo. Terdapat juga sarang lebah. Lalu terjadilah. Gustavo berlari ke lift apartemen. Lift tiba-tiba berhenti dan terjadilah lagi. Esok paginya, Isabel yang ingin mengunjungi Gustavo terlihatlah sang pacar yang aur-auran di dalam lift. Isabella terlihat sangat trauma dan syok, lalu menyalahkan Laura atas apa yang terjadi pada Gustavo. Beberapa saat kemudian, Laura kembali dibuat ketakutan ketika Facebooknya sendiri memposting kejadian aneh yang dialami Gustavo tadi malam. Hujatan-hujatan pun kembali muncul, lalu teman Facebook Laura yang awalnya 800-an berkurang hingga 400-an saja. Kejadian ini sungguh aneh dan tidak bisa diterima akal sehat. Apalagi di postingan Facebook tampaknya Marina amat erat dengan hewan lebah. Diam-diam Laura ditemani Kobe masuk ke kosannya Marina yang masih terpasang garis polisi. Selain gambar-gambar aneh, mereka menemukan foto Marina saat masih SD. Singkat cerita, Laura pun pergi ke sekolah dasarnya Marina lalu berbicara dengan ibu kepala sekolah. Ternyata sedari kecil Marina adalah anak yang sangat malang. Tanpa orang tua, ia pun dapat bulian, siksaan orang-orang atau dari teman-teman sekolah. Hingga Marina menjadi anak yang punya imajinasi gelap, seram, dan penuh tanda tanya. Setelah itu, dua teman SD Marina yang suka membulinya ditemukan koid di dekat bekas pabrik dengan cara yang sangat menggenaskan. Sementara itu, Isabella yang lagi asik-asik bersedih dikagetkan dengan handphone yang tiba-tiba mati. Lalu terjadilah. Singkat cerita, esoknya Laura telah mendapatkan kabar Isabella meninggoy. Di CCTV rumah sakit terlihat semua baik-baik saja. Semua kengerian yang dialami adalah ilusi yang dialaminya sendiri. Sehingga tanpa sadar Isabella mengkoidkan dirinya sendiri dan kejadian tersebut lagi-lagi terposting sendiri di Facebooknya Laura. Livy sendiri juga mulai mengalami kejadian-kejadian. Livy ingin pulang saja dari kontrakan mereka itu. Ya, ribuan lebah hitam mendatangi Livy tanpa mengucapkan salam. Saat Laura dan Tyler baru saja tiba di depan kontrakan, tubuh Livy terjatuh dari jendela ke mobilnya Tyler. Untung sekarang Livy dibawa ke rumah sakit dan masih hidup. Tanpa bilang-bilang sama Tyler, Laura malah pergi bersama Kobe ke pabrik bekas yang ada di postingannya Marina. Yang membuat Tyler tambah cemburu dan langsung akan menyusul setelah mengetahuinya. Setelah perjalanan yang cukup jauh, Laura dan Kobe tiba di hutan yang sepertinya sudah lama sekali tidak didatangi manusia. Hey, sweetheart. Sementara di rumah sakit, Livy dirasuki lalu merebut pistol Pak Detektif yang sedang berjaga. Lalu ia pun menembak dirinya sendiri. Laura dan Kobe tiba di sebuah bangunan bekas kebakaran yang juga ada di gambar postingannya Marina. Baru saja tiba, Kobe pun mengalami hal yang sama. HP tiba-tiba mati dan malah terpisah jalan dengan Laura. Lalu terjadilah. Setelah berjumpa kembali, Laura dan Kobe coba memasuki ruang bawah tanah. Di dalam sana, Laura dan Kobe tiba-tiba terpencar lagi.
Kobe? Lalu terlihat Kobe terdiam sambil memandangi sebuah cermin. Ya, Kobe yang sudah dirasuki mencoblos Laura menggunakan pisau. Untunglah Laura sempat kabur dari sana. Di tengah pelariannya itulah Laura melihat bekas pabrik yang ia cari. Mungkin di sanalah semua ini akan terungkap. Dengan lukanya, Laura terus berjalan hingga tiba di pabrik kosong itu. Tiba-tiba ada panggilan video dari ibunya Laura. Sebagaimana yang kita tahu, sang ibu ikut berfoto saat perayaan ulang tahun Laura saat itu. Yang pasti sang ibu mengalami yang telah Livy, Isabella, dan Gustavo alami. Mom? Mom! Untunglah dengan bantuan Pak Sutradara, Tyler tiba di pabrik itu juga. Tapi tiba-tiba... Ya, sekarang Laura kembali harus lari dari kejaran Kobe. Namun muncullah ribuan lebah hitam menyantap Kobe layaknya makan malam. Dan Kobe pun selesai di sana. Sekarang hanya tinggal Laura sendirian. Tiba-tiba Marina kecil muncul lalu mengatakan, Best friends. We just wanna be friends, Laura. Forever. Laura lalu mengikuti langkah Marina kecil dan terjadilah. Beberapa waktu berlalu. Pada saat tahun ajaran baru di kantin kampus terlihat seorang gadis penyendiri dengan aura persis Marina waktu dulu. Dan dialah Laura. Ya, film ini menunjukkan diri Marina tidak mati. Ia menurunkan itu kepada Laura. Dan sepertinya Laura sekarang juga akan melakukan hal yang sama kepada orang lain seperti yang Marina lakukan. Film pun terselesaikan.